So feeling good. Hand sanitizer. Wah, selamat pagi nih smart people yang ada di Zoom, di Instagram maupun di YouTube. Selamat datang lagi di Morning Topics bersama RHB Sekuritas Indonesia dan saya senang sekali ya. Selain bertemu dengan smart people lagi, ini sudah hari Jumat yang mana besok kita bakalan libur dan hari ini nampaknya smart people juga sudah pada siap nih untuk mengikuti Morning Topics. Oh iya, sebelum itu perkenalkan. Nama saya Ilham, saya sebagai technical analyst di RHB Sekuritas Indonesia. Kurang lebih dalam 30 menit ke depan, saya akan memaparkan informasi pasar dan juga stok pick hari ini ada tiga seperti biasa. Dan saya ingin tahu nih, apakah smart people sudah pada siap? Coba ketik happy di kolom chat agar kita makin happy ya sekarang sambil kita share ya materi hari ini. Baik, untuk pertumbuhan komoditas, transaksi asing, dan indeks sektoralnya ya, kemarin emas mengalami koreksi sebesar 0,93% ke 3.326 per troy ounce. Emas per gram juga mengalami koreksi nih, Pak Ripple, ke 1,12% ya, sebesar 1,12% ke 1.732.369 per gram. Ada silver yang mengalami pertumbuhan hampir 1% sebesar 0,97% ke 37.085 dan ada Brent yang mengalami koreksi sebesar 0,45% ke 68,4 per barel. Ada gandum yang naik cukup signifikan sebesar 3,28% ke 567. Ada nikel sebesar 0,18% mengalami pertumbuhan ke level 15.335. Nah, berdasarkan aplikasi RHB Smart ID, kemarin ada sekitar 455 saham yang ditutup menguat, ada sekitar 309 saham yang ditutup melemah, dan ada sekitar 275 saham yang ditutup stagnan. Seperti biasa kalau kita ngomongin transaksi asing ada net buy dan juga net sell. Net buy-nya masih ada saham Antam sebesar 65,3 miliar, saham Goto sebesar 63,1 miliar dan ada saham MDKA sebesar 40,2 miliar. Ada apa nih? Masih lam senyum-senyum. Dan ada net sell dari saham BBCA sebesar 106,3 miliar, ada BRPT sebesar 25 miliar dan ada saham ADRO sebesar 19,2 miliar. Kalau kita ngomongin soal pertumbuhan indeks sektoral, kemarin ya consumer non cyclicals ya paling tinggi sebesar 1,34% untuk pertumbuhannya, dan ada transportasi serta logistik sebesar 1,26% dan ada sektor basic materials yang bertumbuh sebesar 1,17%. Baik, kita akan melihat analisis teknikalnya dari secara global ya. Ini kita ambil ke Dow Jones terlebih dahulu ya. Untuk Dow Jones sendiri kemarin tembus ya di 44.386 dan ini ada resisten terbarunya ya di 45.063. Coba saya zoom out terlebih dahulu. Wah, smart people bila si indeks Dow Jones ini di 45.063 ini all time high ya. Kalau di zoom out nggak ada ya sebelah kirinya. Rentang pergerakannya support di 44.386 hingga 45.063 untuk resistennya. Sebelum kita masuk ke IHSG, kita intip-intip dulu mengenai rupiah. Nah, rupiahnya kemarin ditutup mengalami penguatan sebesar 0,17%. Rentang pergerakannya masih sama ya, stay di situ. Untuk supportnya di 16.161 dan resistennya kurang lebih di 16.310. Sekarang kita masuk ke IHSG atau komposit. Nah, IHSG kemarin ditutup mengalami koreksi tipis sekali sebesar 0,05%. Untuk rentang pergerakan masih sama karena IHSG masih cenderung konsolidasi ya, smart people. Rentang pergerakannya di 6.842 hingga 7.000. Ini saya bulatkan aja 7.000 ya. Bagaimana Mas Ilham menilai IHSG sekarang? Kalau IHSG sekarang melihat penutupan dan berdasarkan penutupan dari candlestick kemarin ini masih nampaknya ada sedikit tekanan jual namun sudah terbatas ya di area 6.842. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk kita mencari saham-saham yang berpotensi ditradingkan dalam jangka pendek.
Nextnya kita akan mengulas tiga pilihan saham Mas Fala terlebih dahulu yang kemarin sudah dianalisis. Ada MAPA, SSFS, dan juga Java. Untuk MAPA sendiri kemarin entry buy-nya di 690 area entry buy ya. Bagi smart people yang sudah membeli saham MAPA di atas area entry buy-nya ini bisa di hold terlebih dahulu mendekati target profit pertamanya di 735. Nah, bagi yang belum bagaimana? Jadi selama saham MAPA ini berada di atas area entry-nya di 690 ini masih ada potensi upside ya smart people untuk saham MAPA. Kemudian kita ke SSMS, ini entry buy-nya di 1265 ya bagi smart people yang kemarin mengambil saham SSMS sudah floating profit dengan target profit terdekatnya di 1350. Nextnya untuk Java, bagi smart people yang kemarin memang untuk entry buy-nya masih agak sedikit jauh, tapi bagi smart people yang sudah entry di 25 Juni ya 2025 ini sudah target profit pertama. Apakah area entry buy ini masih berlaku? Jawabannya iya, masih. Tapi bagi smart people yang memiliki profil risiko agak sedikit konservatif. Dan bagaimana bagi smart people yang memiliki profil risiko moderate? Kalau moderate ini di tengah-tengah ya, smart people, ini bisa area entry buy-nya di 1460 ya. Nah, bagaimana dengan profil risiko agresif? Agresif, smart people bisa trading buy ya ketika breakout atau melebihi level area 1500 hingga 1515 ya untuk saham Java ya. Target profit terdekatnya di 1625. Nextnya kita masuk ke tiga pilihan saham hari ini ada INTP, Unilever, dan MDKA. INTP Smart People kalau kita lihat kemarin ditutup sebesar 2,39% dan masih bertahan di area supportnya kurang lebih di area 5.200. Jadi selama masih di atas area 5.200 bisa dipertimbangkan untuk ditradingkan dalam jangka pendek. Nah, untuk saham INTP sendiri, saya membuat trading plan agak sedikit konservatif ya. Jadi ini entry buy-nya di area 5.250 dengan potensi upside. TP pertamanya sekitar 4,76% di 5.500 dan TP keduanya atau target profit keduanya di 5.800 potensi upside sekitar 10,48%. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, Mas Ilham, apakah INTP bisa entry sekarang? Iya, bisa. Untuk entry sekarang juga bisa. Untuk entry di 5.250 juga bisa. Jadi ini kita sesuaikan dengan profil risiko masing-masing ya. Namun jangan lupa level stop loss-nya di area 5.000 untuk INTP. Untuk smart people yang ada di Zoom, di Instagram maupun di YouTube. Nextnya Unilever kalau kita lihat ini ada apa nih trading plan ya? Memang kalau secara trading plan yang sebelumnya sudah target profit pertama mendekati target profit kedua. Jadi selamat bagi smart people yang sudah TP pertama dan yang masih hold ya target profit keduanya di 1650. Dan bagaimana yang belum? Kenapa sih trading plan-nya ini di posting lagi gitu? Misalkan kita biasanya ngelihat di weekly ya. Ini kenapa ada saham yang sama? Karena saya maupun Mas Fala maupun tim analis itu menilai saham yang direkomendasikan dua atau tiga kali itu masih ada potensi upside. Nah, trading plan terbaru dari Unilever itu entry-nya di 15.15 ya, yang mana ini merupakan target profit pertama di trading plan sebelumnya. Target profit pertama yang trading plan baru di 16.50 dan target profit kedua di trading plan yang baru di 17.65 dengan potensi upside sekitar 16,5%. Jangan lupa level stop loss-nya di 13.80 untuk Unilever. Next-nya habis itu MDKA. Nah, MDKA ini tadi ada net buy ya, makanya saya senyum-senyum sedikit bukan karena besok hari liburnya smart people, karena emang ada net buy dari asing. Ini area entry-nya di 2050 ya, target profit pertamanya di 2180, potensi upside sekitar kurang lebih itu 6,6%. Ya, potensi upside kedua sekitar 14,18% untuk saham MDKA. Secara moving average, saham MDKA ini untuk stokastiknya masih bergerak cukup optimal dan RSI-nya ini kalau kita intip lebih detail sebenarnya sudah golden ratio tapi agak sedikit tipis ya.
Dan kami menilai untuk target MDK ini masih make sense ya, Smart People dengan target profit di 2340. Baik, kita masuk ke sesi Q&A. Jadi bagi Smart People yang memiliki pertanyaan yang di Zoom, di Instagram, dan juga kalau YouTube, kalau nggak salah belum dibuka ya, ini bisa langsung ditanyakan pada kolom chat. Ada pertanyaan dari Pak Haryanto Gunawan. Pagi Pak Ilham, pagi Pak Haryanto. Mohon BBB dan Elsa. Baik, BBB. Untuk BBYB ini masih trading plan-nya sama ya di 216. Untuk target profit pertamanya di area 232 dengan potensi upside sekitar 7,41%. Dan TP keduanya di 256 ya. Untuk trading plan-nya masih sama ya Pak Haryanto untuk BBYB. Kemudian Elsa. Nah, Elsa trading plan-nya juga masih sama walaupun sebelumnya ini ada double tops ya, potensially double tops karena belum di bawah 440. Ini trading plan-nya masih sama. Entry bisa dipertimbangkan di area 460. Target profitnya di area 494 dan target profit kedua di area 530. Potensi upside-nya sekitar 15,65%. Wah, mantap nih. Happy, 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 happy. Oke, Bu Catherine, pagi Mas, boleh direview ADMR? Oh, mana saya juga ngintip-ngintip ADMR. ADMR, so. Ya, ADMR ini sedang berada di area supportnya ya, Bu Catherine, di area 925. Jadi ini bisa ambil entry di 950 half candle-nya atau di area supportnya di 925. Ini saya coba trading plan yang half candle ya. Ini potensi upside-nya di 1010 ya. Kalau misalnya entry di area 950, kemudian target profit, sorry, stop loss-nya di area 890 dan target profit keduanya di area 1070 untuk saham ADMR. Cuman walaupun kemarin ditutup 4,32%, secara volume tidak terlalu besar ya untuk ADMR. Jadi lebih ke arah cenderung ada potensi flat dibandingkan potensi upside. Ada, tapi nggak secepat itu untuk ADMR. Nextnya kita ke Pani Cuan Brand. Baik, kita ke Pani. Untuk Pani ini kalau trading plan-nya di area 11.500, namun nampaknya masih ada tekanan penurunan. Ini kita menggunakan trading plan yang terbaru ya. Untuk level stop loss-nya kurang lebih, sorry, untuk level entry-nya atau support-nya kurang lebih di 10.775 ya untuk saham Pani. Apalagi kemarin memang ditutup positif, tapi secara candle ini ada wick atau buntut ya. Ini ada tekanan jual ya dibandingkan tekanan beli. Jadi masih ada potensi sedikit terkoreksi. Kalau MA60-nya juga masih ada di bawah. Jadi untuk konservatifnya bisa ditunggu di 10.775 dengan target profit pertamanya di area 11.550. Level stop loss-nya kita di 10.025 dan target profit keduanya ya tipis-tipis saja di 12.050 untuk Pani. Nextnya kita ke Cuan. Nah, Cuan ini area entry-nya berada di 11.875. Kalau misalnya kita lihat nih, kemarin tekanan jual masih cukup ada ya, di sebesar 1,87%. Ini Smart People area entry pertamanya di 11.875, area entry keduanya kurang lebih di area 11.700. Jadi Smart People bisa memilih nih yang mana. Tapi kalau misalnya saham cuan ini masih terkoreksi cukup dalam, better skip terlebih dahulu, tungguin paling bawah nih di 11.000 bulat ya Smart People saham cuan. Nextnya selain saham cuan ke brand. Kita ke brand kemarin masih terkoreksi sebesar 1,29%. Ini kalau kita lihat secara midterm-nya ya, trend mid-nya ini saham brand belum mampu menembus 7.000, jadi masih ada tekanan jual ke bawahnya. Coba kita ukur pakai Fibonacci eksternal.
Nah, kalau 1,8%-nya memang sudah tercapai, namun belum bisa naik lagi ya, menembus level resistennya di 6125. Ada tekanan jual lagi ya. Perlu diperhatikan di level 5650. Kalau saham brand masih terkoreksi di bawah 5650, better skip terlebih dahulu untuk saham brand dan mencari saham-saham yang berpotensi lainnya. Nextnya, hmm, oh, dari Instagram nih, BTPS berapa Pak? Oke, kita akan intip BTPS. Untuk BTPS secara tren ini masih sideways atau flat ya. Paling bisa dimanfaatkan level support terdekatnya di area 1270. Kenapa 1270 nggak area sekarang? Memang secara moving average ini moving average 10 maupun 20 ini berada di area supportnya. Tapi ini lebih ke arah trading plan sedikit konservatif di 1270 ya. Target profit pertamanya di 1345 dan target profit keduanya kita coba menggunakan Fibonacci eksternal. Ini kalau target profit terdekat berikutnya sih di 1385 ya, tapi kalau misalnya agak atas ini kurang lebih di 1430 aja target profit keduanya. Kalau target profit ketiganya baru di area 1485 dengan potensi upside sekitar 16%. Untuk saham BTPS ya, Smart People, ini agak aur-auran ya gambarnya. Ini biar clear terlebih dahulu ya. Area entry-nya kurang lebih di 1270 hingga 1275 saham BTPS. Kemudian untuk ADMR sudah, oh, Pak Devin ya atau iya Pak Devin, WIE, WIM, BNGA. Kita ke WIM. Kita intip-intip WIM. Jadi WIM ini kemarin pada tanggal 2 Juli ya, ini belum mampu menembus resistennya di area 840. Nextnya kita menggunakan Fibonacci aja ya, Fibonacci retracement. Ini bisa diperhatikan di level 785-nya. Kenapa sih langsung di 785? Karena kemarin masih ada penutupan koreksi ya. Kita ambil di area supportnya aja ya di 785 dengan target profit pertamanya di area 840 ya yang terdekatnya aja ya resistennya dan target profit keduanya di area 905 untuk saham WIM atau Bismillah Inti Makmur. Nextnya kita ke BNGA. Sebentar, BNGA. Nah, BNGA ini masih flat ya, masih bergerak di situ-situ aja. Untuk trading plan ya yang lebih konservatif atau entry optimalnya di area 1660. Target pertamanya tipis-tipis aja di 1720 ya, potensi upside-nya 3,6%-an ya. Level stop loss-nya di 1600 dan target profit keduanya di area 1785 untuk BNGA. Nextnya BRMS Pesat BMRI. Baik, BRMS. Untuk BRMS ini area entry trading plan pertama di area 408 dan area entry kedua yang lebih konservatif di area 392. Kita coba dilihat dulu ya trading plan yang pertama. Ini gambaran dari trading plan yang sekarangnya 392. Target profit pertamanya ini tipis-tipis aja ya smart people. Di 414 level stop lossnya sorry, level stop lossnya di 374, target profit keduanya kurang lebih di 436 dengan potensi upside sekitar 10,66% untuk BRMS. Nextnya PSAB. PSAB ini coba kita lihat dengan Fibonacci. Ini berada di area Fibonacci 50%-nya, jadi area entry yang cukup optimal menurut berdasarkan Fibonacci retracement itu di area 448. Selama berada di atas 430, ini bisa dipertimbangkan ya smart people untuk entry buy-nya di PSAB.
kurang lebih di 448. Target profit pertamanya kita ambil yang tipis-tipis aja di resisten sebelumnya di area 482, level stop lossnya di area 414, target profit keduanya di area 520 untuk saham PSAB. Kita coba lihat 1 jamnya, saya juga penasaran sih seperti apa untuk saham PSAB. Oh, 1 jamnya seperti ini. Ini cukup menarik sih, Smart People. Walaupun si MA60, MA20, dan MA10-nya ini masih berada di atas dari price PSAB. Tapi kalau misalnya sampai PSAB hari ini 1 jamnya breakout, ini cukup baik dan ada potensi ke atas. Disclaimer mode on untuk PSAB. Nextnya kita ke BMRI. Untuk BMRI masih ada tekanan jual ya kemarin di level 4.740 ya. Tekanan jualnya sebesar 0,63%. Kalau saya menilai ya ini masih ada potensi downside dari BMRI ke 4610. Ini untuk entry konservatifnya ya. Target profit pertamanya di area 4860, terus level stop loss di 4360, level target profit keduanya di 5225. Ya, kenapa sih Mas Ilham menilai bahwa saham BMRI ini masih ada penurunan? Yang pertama, sebenarnya people, kalau misalnya kita lihat secara volume ya, pada 1 Juli kemarin ya, itu volumenya cukup besar. Kemudian digabungkan beberapa indikator moving average ya, yang mana MA10 ya breakdown dari MA60-nya atau dead cross ya dari MA60-nya, apalagi ini MA20 ada potensi breakdown lagi atau dead cross lagi terhadap MA60-nya. Secara indikator ini mengindikasikan ada potensi masih tekanan jual atau koreksi dari saham BMRI. Jadi area entry yang cukup optimal untuk averaging down maupun membeli saham baru dari BMRI di area 4610. Disclaimer mode on. Nextnya, Bu Hani, selamat pagi. Tower Info ada right issue akan naik 680 pada tanggal 14 sampai Juli. Wah, kalau info-info seperti itu belum bisa dipastikan ya, tapi kita lihat dan bahas dulu secara teknikal. Tadi 680 ya. Oke, kita lihat ke saham Tower 680. Wow, cukup tinggi sekali ya. Kalau misalnya kita lihat secara teknikal, yang pertama, trennya masih cenderung turun ya untuk saham tower. Memang saham tower pada tanggal 2 Juli, ya pada tanggal 2 Juli mengalami kenaikan cukup signifikan. Level supportnya di 520. Pun kalau terjadi eh, apa swing low ya dari 520, saya coba lihat dulu ya untuk Fibonacci-nya. Ya, kalau misalnya dibilang 680 ada potensi ya ada potensi, tapi saya nilai sih belum untuk jangka pendek ya melihat tren dari tower ini secara mid dan long termnya masih ada penurunan yang cukup besar ya untuk saham TOWR. Kalau mau masuk di saham TOWR ini entry buy-nya di area 520 ya dan target profit pertamanya di 555. Untuk level stop loss-nya di 486 dan untuk target profit keduanya di 590. Ya mungkin sebagai reminder nih untuk smart people yang ada di Zoom, di Instagram, yang nonton juga di YouTube, kalau mengenai rumor atau eh, isu ya bukan red issue ya, itu kan red issue kan lebih ke corporate action ya. Kalau rumor sampai berapa itu perlu divalidasi terlebih dahulu ya. Apakah benar apa enggak, jangan ditelan mentah-mentah. Kalau saya pribadi misalnya ada rumor BC, saya lihat dulu apakah make sense atau enggak, apakah sesuai dengan trading plan dan profil risiko kita masing-masing atau tidak. Kalau misalnya tidak, ya udah kita skip. Kalau misalnya wow ini inline nih segala macam, ya kalau misalnya sesuai dengan profil risiko ya bisa diikutin gitu, tapi balik lagi keputusan jual atau beli ada di tangan kita. Jangan sampai kita telan mentah-mentah rumornya, kita buy dan ternyata rumornya itu tidak terjadi ya. Dan loss kita nyalahin market. Ah, gue nggak percaya sama ini, saya nggak percaya sama itu, lalala ye.
semua keputusan ada di tangan kita masing-masing ya smart people. Oke, baik. Sedikit lagi tidak terasa market akan buka sebagai kesimpulan IHSG hari ini masih ada potensi tekanan jual berdasarkan penutupan candlestick yang kemarin ya, mix, tapi ya hopefully kanan kalau ada tekanan jual tidak terlalu banyak ya. Stock pick hari ini ada INTP, Unilever dan juga MDKA. Untuk Unilever dan MDKA ada juga ya waran terstrukturnya nih Smart People. Jadi tidak hanya Smart People bisa trading saham tapi juga bisa trading waran terstrukturnya. Terima kasih atas semua pertanyaannya. Kami ingin mengingatkan Smart People bisa menikmati fitur Aro di aplikasi RHB Smart ID untuk membantu mempermudah juga dalam membuat trading plan. Selain itu, kami ingin mengingatkan MSP atau Morning Stock Picks diadakan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Sekali lagi, terima kasih atas partisipasinya. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah pengalaman trading serta investasi bagi smart people semua yang ada di Zoom, di Instagram, maupun di YouTube. Ingin mengetahui informasi menarik lainnya soal saham? Tunggu episode selanjutnya hanya di RHB Sekuritas Indonesia. RHB Transfer ID, Easy, Quick, Smart.